Pemirsa, pemerintah telah merilis jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional di tingkat SD dan SMP. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, TKA pada tingkat SD dan SMP akan digelar pada Februari 2026. Abdul Muti menegaskan TKA nantinya tidak wajib diikuti oleh siswa, baik di tingkat SD maupun SMA. TKA hanya diperuntukkan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih ketika ingin melanjutkan pendidikannya, salah satunya adalah melalui seleksi jalur prestasi. Muti juga menjelaskan salah satu alasan tidak diwajibkannya TKA karena selama ini banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres. Ya, untuk mengetahui mengenai pelaksanaan serta pro dan kontra yang menyertai alih ujian nasional menjadi tes kompetensi akademik, sudah bergabung bersama kami Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Sumardiansyah dan hadir pula Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru Satriwan Salim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Pak Rian, kalau UN ini dialihkan jadi tes kompetensi akademik, apa sebenarnya bedanya selain namanya begitu? Ya, tentu secara prinsip dilaksanakannya tes kompetensi akademik sebagai pengganti ujian nasional itu sejalan dengan masukan PGRI selama ini yang menginginkan adanya satu tes yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi satu objektivitas yang dikelola oleh negara. Namun tentu tanpa mengabaikan otonomi sekolah, otonomi guru dalam memberikan penilaian kepada anak didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sebetulnya kita harus menunggu yang disebut sebagai namanya regulasi berupa permen sampai nanti ke Juknis dan Juklaknya. Sehingga apabila kita melihat merujuk dari pernyataan Pak Menteri, maka tentu berbeda ketika itu ujian nasional yang dilakukan sebagai penentu kelulusan. Namun yang sekarang dibentuk dalam tes kompetensi akademik, dia hanya sebagai salah satu pertimbangan untuk mengikuti jenjang yang selanjutnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan dari SMA ke perguruan tinggi. Namun lagi-lagi kita masih menunggu regulasinya berupa peraturan menteri sampai Juknis dan Juklaknya sehingga semua semakin jelas secara operasional. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau dari Pak Satriwan dari P2G ini apakah ada catatan khusus terkait perubahan dari UN menjadi TKA, Pak? Ya, makasih Mbak. Yang pertama, ini sebenarnya dua entitas yang berbeda ya, UN dan TKA gitu ya. Kalau UN itu kan kita tahu risikonya tinggi ya, high stake testing gitu kan. Risikonya tinggi karena penentu kelulusan. Ini pola UN di sebelum tahun 2019 ya. Nah, maksudnya sebelum tahun 2015 gitu. Nah, mulai tahun 2015 sampai 2019, UN itu kan tidak lagi juga penentu kelulusan. Nah, sedangkan di tahun ini, mulai November nanti, yang diganti dengan nama TKA gitu ya, ini polanya adalah juga tidak penentukan kelulusan, tetapi dia menjadi indikator untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, Mbak. Baik itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun dari SMA ke perguruan tinggi negeri gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kami lihat ya, walaupun belum ada Permendikdasmennya, peraturan menterinya, kalau kita lihat dari pernyataannya Pak Menteri gitu kan ya, lalu pernyataan Kepala BSKAP ya, ini menyiratkan bahwa untuk perguruan tinggi negeri gitu ya, seleksi nasional berbasis prestasi atau berdasarkan prestasi SNBP itu kemudian nanti akan diganti dengan tes kompetensi akademik. Jadi anak-anak SMA, SMK dan madrasah aliyah jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan, nah hasil nilai TKA ini, tes kemampuan akademik, dijadikan sebagai indikator. Nah, kami memberikan kritiknya adalah jika ini dijadikan satu-satunya penilaian untuk keundangan atau pengganti SNBP gitu kan,
tentu ini akan mendelegitimasi proses pembelajaran yang kemudian tertuang di dalam hasil capaian anak-anak kita di SMA, yaitu melalui rapor. Kita tahu selama ini zaman kita dulu maupun zaman sekarang masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 kan ya. Yang pertama jalur undangan melalui rapor kan gitu. Yang kedua jalur tes oleh negara gitu ya. Yang sekarang namanya UTBK, dan yang ketiga jalur mandiri kampus. Nah, jalur undangan selama ini kan melalui rapor, nilai rapor dari rapor semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau nanti diganti dengan TKA gitu, ini saya khawatir akan mendelegitimasi ya kan proses pembelajaran, dan ini bentuk pendelegitimasian moral juga terhadap proses pembelajaran dari guru. Karena dari pernyataannya Pak Menteri kemarin dikatakan bahwa Pak Mendikbudrismen, nilai rapor selama ini kan sering digelembungkan gitu ya oleh guru, kata dia kan ada sekolah-sekolah yang menaikkan atau mengkatron nilai gitu untuk undangan gitu. Nah, ini memang fakta ada gitu, tapi kan nggak semua sekolah seperti itu. Jadi saya khawatir ini pernyataannya justru akan mendelegitimasi moral gitu ya sekolah dan guru gitu, bentuk ketidakpercayaan negara kepada guru melalui nilai rapor tadi gitu. Nah, oleh karena itu untuk memperbaikinya saya pikir tidak jangan hanya melalui TKA saja untuk undangan masuk ke perguruan tinggi negeri, melainkan kombinasi antara TKA dengan nilai rapor. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya proses pembelajaran, capaian belajar anak-anak selama 5 semester itu tetap diperhitungkan oleh pemerintah, tidak hanya mengandalkan nilai TKA. Ya kan, kalau TKA yang diandalkan satu-satunya alat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi, nanti juga akan sama seperti ujian nasional. Akan ada potensi kecurangan, potensi kebocoran, dan sekolah-sekolah akan berlomba-lomba agar anak-anaknya itu lulus 100% misalnya gitu ya, dan ini akan menjadi pride ya, atau kebanggaan dari daerah-daerah, dinas pendidikan ya kan, provinsi gitu kan, dan seterusnya. Jadi akan mengulangi pola-pola ujian nasional seperti yang dikritik di era sebelumnya gitu ya, maksud saya di era sebelum tahun 2015. Sementara begitu, Mbak. Baik, tadi sempat disebutkan oleh Pak Satriwan terkait kritikan dari P2G terkait jalur undangan itu mendelegitimasi sekolah dan juga guru. Ada tanggapan dari Pak Rian terkait ini? Iya, pada prinsipnya sepakat, jangan sampai ketika tes kompetensi akademik itu dilakukan, sebagaimana poin awal saya katakan tadi, dia menserabut ataupun mereduksi otonomi guru, otonomi sekolah dalam memberikan penilaian kepada murid-muridnya. Sehingga sebaiknya pemerintah memang harus memperhatikan dengan seksama apabila ketika ingin mengambil 1 poin penilaian menuju ke perguruan tinggi hanya mengharapkan dari tes kompetensi akademik. Sebab bahwasanya walaupun nilai-nilai di sekolah masih digunakan untuk menentukan kenaikan kelas ataupun menentukan kelulusan, tapi kan jangan sampai nanti menimbulkan double orientasi ya, yang satu orientasi mau ke perguruan tinggi kemudian dengan standar yang berbeda, yang satu dia memiliki standar juga berbeda untuk kriteria kenaikan kelas. Belum lagi nanti apabila kita terpaku kepada tes potensi akademik, murid-murid kita yang ada di SMK itu juga perlu ada pembekalan khusus dalam hal peningkatan kapasitas di dunia kerja. Jadi sebetulnya adanya tes kompetensi akademik ini seperti melakukan satu setback ke belakang dan sedikit memundurkan filosofi yang selama ini sudah berjalan, bahwasanya penilaian itu adalah membangun kompetensi manusia secara utuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kami dari PGRI, 2 sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tentu kajian sudah dilakukan dan kami mengapresiasi kajian yang sudah berjalan, namun jangan sampai selesai kajian langsung sosialisasi. Harusnya setelah kajian itu ada proses yang dilakukan sebelum sosialisasi. Apa itu? Adalah pembenahan. Apa pembenahan yang dimaksud? 2 poin. Pembenahan terkait dengan infrastruktur sarana prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah kita di berbagai daerah belum merata dalam hal fasilitas sarana prasarana, bahkan di DKI Jakarta sendiri, Pulau Seribu itu berbeda sekali dari sisi infrastruktur, dan juga tadi peningkatan kapasitas kompetensi guru terutama dalam hal assessment. Pernyataan Pak Menteri itu tentu memiliki nilai reflektif agar kita sebagai guru mau memperbaiki kualitas kita dalam melakukan assessment. Namun jangan sampai statement dari Pak Menteri justru memunculkan satu pandangan liar bahwasanya apa yang dilakukan sekolah selama ini
itu tidak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Bahwasanya ada satu sekolah atau sebagian kecil sekolah melakukan katrol nilai, tidak melakukan penilaian dengan objektif, tentu itu adalah sebuah fakta. Namun juga masih banyak sebetulnya, termasuk di sekolah Pak Satriwan, sekolah kami misalkan Lab School SMA 13 Jakarta, yang masih menjunjung tinggi integritas di dalam penilaian. Justru yang dilakukan negara adalah apabila faktanya proses assessment belum berjalan dengan baik, maka yang seharusnya dilakukan adalah lakukan pembenahan. Baik. Sebab tugas Kementerian Pendidikan itu bukannya soal kebijakan, tapi adalah terkait dengan pembinaan tadi, termasuk pembinaan guru dan cara melakukan assessment. Baik, kalau menggunakan TKA, Pak, untuk semua universitas misalnya, anggaplah universitas negeri begitu, atau universitas swasta juga. Sementara akreditasinya berbeda-beda, tapi standar masuknya sama, kemudian masing-masing sekolah berlomba-lomba untuk meluluskan anak-anaknya untuk TKA ini, untuk bisa masuk universitas, di mana standar fairnya? Iya, memang kalau kita merujuk kepada pernyataan Pak Wamen, ada karakteristik penilaian yang berbeda, Pak Wamen Atif Latiful Hayat. Apabila merujuk kepada tes kompetensi akademik, maka orientasinya adalah seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun terkait dengan standarisasi pemetaan, sepertinya asesmen nasional masih dilakukan dalam bentuk sampling. Tapi lagi-lagi statement-statement itu masih belum bisa menemukan arah yang pasti sambil kita menunggu kebijakan yang resmi berupa regulasi. Dan apabila itu dilakukan, maka sepertinya nanti ada beberapa ragam penilaian untuk kenaikan kelas melalui penilaian seperti yang dilakukan oleh sekolah, oleh guru melalui penilaian harian, melalui sumatif, formatif. Lalu untuk pemetaan standar nanti akan ada asesmen nasional berupa sampling, dan untuk seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, jalur prestasi nanti salah satu pertimbangannya indikatornya melalui tes potensi akademik. Nah, tapi ya itu tadi Mbak, jangan sampai ragam penilaian yang banyak ini sesuai dengan proporsinya justru malah menjadi kontraproduktif karena gagal dipahami oleh sekolah, oleh guru, termasuk oleh pemerintah daerah. Jadi memang perlu ada sosialisasi dan pembenahan. Baik, kalau dari Pak Satriwan bagaimana tanggapan Pak? Terutama ini kaitannya kan program baru, anggaran baru begitu. Ya, saya khawatir ini kan tumpang tindih ya. Jadi ini rezim pengujian semuanya gitu. Ada AN, Asesmen Nasional, yang existing ya sejak eranya Nadiem Makarim ya, kita tahu. Asesmen Nasional seperti yang tadi disampaikan, itu sudah dilakukan kira-kira sejak tahun 2021 ya. Walaupun sampling untuk kelas pertengahan ya, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA gitu, atau SMK Madrasah Aliyah Sederajat. Sedangkan rencana dari TKA ini bukan hanya untuk kelas 12, tetapi juga nantinya di tahun 2026 ya, dari pernyataan Pak Menteri kita ambil, Februari 2026, itu untuk di jenjang SMP atau sederajat ya, kelas 9, dan di jenjang SD kelas 6 gitu. Nah, apa fungsinya untuk indikator masuk ke jenjang yang lebih tinggi? Di sisi lain kan ada zonasi, ada PPDB atau SPMB yang sekarang sudah diganti nih, berganti-ganti nama lagi ya gitu ya, menjadi SPMB. Nah, ini juga memunculkan kebingungan juga gitu, karena betul kata Bung Sumardiansa tadi, memang belum ada aturan peraturan menterinya sampai sekarang gitu ya terkait dengan TKA. Nah, untuk yang masuk ke perguruan tinggi negeri tadi, memang ini dua entitas yang berbeda antara asesmen nasional kemudian dengan TKA gitu. Dan TKA ini kan memang kalau kita lihat dari pernyataannya pemerintah untuk memotret kemampuan individu meskipun tidak wajib. Nah, jadi di sini kelemahannya nanti yang akan memunculkan tumpang tindih Mbak gitu, ketika dikatakan tidak wajib. Kalau tidak wajib ya kan psikologinya adalah bagi yang mau, kan begitu ya, anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri saja. Di sisi lain pasti yang namanya psikologinya sekolah, apalagi dinas pendidikan, pemerintah daerah, hasil TK ini akan dijadikan sebagai acuan atau sebagai parameter bagaimana mereka memajukan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Baik. Jadi alih-alih tidak wajib oleh Kementerian Pendidikan, oleh daerah nanti ya, saya memproyeksikan ini akan diwajibkan gitu setiap anak ya kan, untuk mengikuti TKA, dan pelajaran kita akan fokus saja kepada TKA sehingga menegasikan proses pembelajaran. Itu yang kami khawatirkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan simak informasi berikut dulu dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pak Prabowo menyampaikan ke saya untuk memperbaiki pendidikan nasional, dan yang kedua tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan Pak Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai kekuatan sosial dan mungkin juga sebagai kekuatan politik untuk Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang berdaulat. Kemudian juga potensi yang sudah juga sangat banyak dari berbagai resources yang kita miliki yang ada di masyarakat, sehingga kita mencoba melakukan orkestrasi, memfasilitasi, bahkan mungkin hanya memoderasi saja gitu, memoderatori bagaimana agar potensi-potensi yang ada itu dapat kita jadikan sebagai kekuatan untuk bersama-sama memajukan pendidikan nasional. Jadi yang pertama tentu dari sisi sarana prasarana ya, memang itu juga prioritas program Pak Prabowo kan untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan, dan memang ada 22.000 sekian ya satuan pendidikan yang memang secara fisik itu memang perlu kita renovasi. Kemudian yang kedua tentu adalah kualitas guru. Karena guru adalah figur yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ya, ada komentar dari Mas Rian untuk informasi yang baru kita tanyakan. Sebetulnya Pak Menteri sudah paham sebelum beliau melakukan sosialisasi, gerakan aktualisasi, maka lakukan pembenahan 2 poin tadi, sarana pendidikan dan juga sumber daya guru. Nah, itu butuh poin berapa lama kalau seandainya memang harus ada pembenahan dulu? Karena ini tadi Pak Rian sempat bilang masih menunggu regulasi, tapi informasi yang kami dapat sudah direncanakan mulai ada TPA Februari 2026. Ini kan agak sementara ada pembenahan, sementara menunggu regulasi, tapi sudah ditetapkan kapan harus diberlakukan pertama kali. Kita memahami dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan semua berjalan secara simultan. Namun kalau kita lihat endingnya adalah lagi-lagi perubahan kebijakan itu yang selalu terjadi gitu loh. Tapi pembenahannya tidak pernah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ada catatan yang menarik Mbak terkait dengan tes kompetensi akademik. Asesmen nasional itu baik sebetulnya ketika memotret bukan berbasis mata pelajaran. Dia melihat literasi, dia melihat numerasi, bahkan ada survei karakter lingkungan belajar, namun kan sayangnya sampel. Dengan ada tes kompetensi akademik, yang menarik adalah, dan ini menjadi bahan kritikan kita bersama, lagi-lagi mata pelajaran masuk di situ. Setidaknya ada 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Kalau di SD, dia bahasa Indonesia dan juga matematika serta 2 mata pelajaran pilihan. Nah, ini menjadi hal krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai adanya mata pelajaran yang masuk sebagai kategori wajib itu dianggap sebagai mata pelajaran prioritas sehingga mengabaikan mata pelajaran lain. Lalu ukuran wajib tidak wajib apa? Sedangkan di dalam struktur kurikulum Merdeka misalkan kita sudah punya yang disebut sebagai mata pelajaran kelompok umum, yang itu frasenya sama dengan wajib di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum muatan wajib, dan juga ada mata pelajaran pilihan. Baik. Nah, kita juga minta ketika memasukkan mata pelajaran sebagai komponen dalam satu asesmen, jangan sampai menimbulkan diskriminasi antar mata pelajaran, dan itu justru betul yang Mas Satriwan sampaikan, mendelegitimate proses dari pembelajaran itu sendiri. Baik, saya ke Pak Satriwan. Terakhir Pak Satriwan, jadi kalau menurut P2G, apa yang pas untuk dilakukan? Tes apa? Standar semacam apa untuk pendidikan Indonesia ini? Kapan mulai diberlakukan dan seperti apa pelaksanaannya? Boleh singkat Pak? Ya, yang pertama kalau terkait dengan masuk ke perguruan tinggi negeri ya, kami tidak mempermasalahkan jalur undangan gitu ya. Nah, justru yang kita tawarkan adalah kombinasi antara nilai rapor dengan TKA tadi. Baik. Jangan hanya semata-mata mengambil dari nilai TKA. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, kalau berdasarkan pernyataan Pak Menteri kan juga menggunakan jalur prestasi yaitu TKA. Nah, kami berharap gitu ya, bukan TKA yang menentukan, tetapi kembali lagi tadi ada kombinasi juga dengan nilai raport. Jangan Kemdikbudristek mendelegitimasi atau menegasikan proses pembelajaran dan capaian hasil belajar anak yang selama 3 tahun di dalam nilai raport. Ya kan, karena nilai raport itu adalah upaya ikhtiar anak-anak kita dalam belajar selama
3 tahun itu gitu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah memang ke depannya kebijakan-kebijakan seperti ini kami harap tidak sekedar kajian-kajian kemudian tidak melibatkan, kami melihat ini juga tidak melibatkan semua stakeholder, ya kan. Memang PGRI pernah diundang, P2G pernah diundang Mbak ya waktu itu, tetapi dalam diskusi itu sebenarnya kami tidak berbicara TKA sebenarnya waktu itu, kalau Bung Sumardiansa masih ingat di kelompok yang UN ya, nah atau AN gitu, itu tidak berbicara TKA. Jadi kami juga kaget sebenarnya. Ini di luar prediksi BMKG sebenarnya gitu ya. Tapi bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan bahwa sistem pendidikan kita mesti harus ada alat evaluasi untuk untuk mengetahui, menggambarkan capaian kompetensi. Itu betul. Itu ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi polanya kembali ke yang tadi, jangan hanya semata-mata menggunakan TKA tadi, ya kan, tetapi harus kombinasi juga dengan proses bagaimana hasil anak-anak kita melalui rapor. Kalau enggak, ini sekolah enggak dipercaya lagi, berarti guru-guru sudah tidak dipercaya, anak-anak kita juga belajar, tentu harapannya nilai rapotnya bagus, tapi kalau nggak dipakai nilai rapotnya buat untuk apa? Kan begitu. Ya, baik. Iya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Sumardiansyah, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru Pak Satriwan Salim sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Terima kasih. Mbak, makasih Mbak.